Jadi ini sudah yang ketiga kalinya Allah menyatakan bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk diambil pelajaran. Jadi kisah-kisah ini mulai dari kisahnya Nabi Nuh, kemudian kisahnya Nabi Soleh, Nabi Hud, ya, ini semuanya yang diceritakan oleh Al-Quran sebagai pelajaran yang mudah untuk diambil hikmah, ya. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur, walaqad dan sungguh jaa'a telah datang ala fir'auna keluarga atau kaum Fir'aun an-nuzuru pemberi peringatan. Ini kisah yang berikutnya setelah kisahnya kaum Lot. Allah memberikan kisah kembali Fir'aun. Jadi Fir'aun ini berada di Mesir. Ini kisah yang berbeda-beda tempat, ya. Kalau Nabi Lot kalau wau kisahnya ada di Sodom, ya, berada di Yordania. Kemudian Nabi Soleh kisahnya ada di Saudi Arabia, ya, yang sekarang menjadi tempat yang dibuka untuk umum di sebelah utaranya Madinah, kurang lebih 300 km. Itu ada destinasi wisata yang dirancang seperti hiburan-hiburan di Eropa. Tempatnya di Al-Ula. Jadi nek jenengan umroh sebaiknya tidak mengikuti paket wisata ke Al-Ula, karena di sana itu seperti kota-kota di Eropa. Jadi ada musik, ada tari-tarian, ada minuman keras, ya. Itu tempatnya kaum Nabi Soleh alaihi salam, ya, sekarang disebut Al-Ula. Mungkin dengan padosi wonten YouTube, itulah budaya Arab yang modern, ya. Tapi ini banyak yang menentang, ya, karena tidak sejalan dengan kota suci Makkah dan Madinah, ya. Itu hanya berjarak sekitar 300 km dari Madinah yang disebut Al-Ula, ya. Disebut dengan kota terkutuk karena melakukan hal-hal buruk pada zaman sekarang ini. Kemudian kaumnya Fir'aun itu, pengikut Fir'aun berada di Mesir. Jadi ini beberapa tempat yang berbeda. Walaqad jaa'a ala fir'aunan nuzur, dan sungguh telah datang keluarga atau kaum Fir'aun an-nuzur, pemberi peringatan atau ancaman. Kadzabu bi ayatina, mereka telah mendustakan pada ayat-ayat kami. Kulliha, semuanya. Fa akhadnahum, maka kami mengambil azab bagi mereka. Ahdza azizim muqtadir, dengan azab azizin dari Allah yang maha perkasa, muqtadir yang maha kuasa. Kisahnya Fir'aun telah diceritakan secara lengkap pada surat-surat yang lalu, ya, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Harun berdakwah untuk mengajak Fir'aun percaya kepada Allah. Tapi ajakan ini ditolak oleh Fir'aun, ditolak oleh masyarakat Mesir, mayoritas menolaknya. Akhirnya Nabi Musa akan dibunuh, berhasil menyelamatkan bersama Bani Israel menyeberang Laut Merah. Itu kisahnya telah berlalu, ya. Dan mereka mendapatkan azab dari Allah karena menentang ajaran Nabi Musa. Azabnya apa? Bermacam-macam azab.
air berubah menjadi merah waktu itu ya. Datanglah katak dengan jumlah yang besar, kemudian juga belalang yang mengganggu mereka ya. Kemudian yang terakhir Fir'aun bersama bala tentaranya tenggelam dalam lautan. Itu azab-azab yang datang kepada Fir'aun dan pengikutnya. Akufarukum, apakah orang-orang kafir dari kalian khairun, lebih baik, min ulaikum, dari mereka itu, amlakum bara'atum fiz zubur, ataukah bagi kalian bara'atun, berlepas diri, fiz zuburi, dalam kitab-kitab terdahulu. Ini diberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Apakah orang kafir Quraisy itu lebih baik dari orang-orang terdahulu, yaitu kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Hud ya. Juga pengikutnya Fir'aun, lebih baik mana mereka dengan kalian semuanya. Itu disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy, disuruh berpikir keadaan mereka itu dengan orang kafir Quraisy itu seperti apa. Ini disuruh berpikir lebih baik mana, padahal orang-orang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Am yakuluna nahnu jami'un muntasir, am yakuluna, ataukah yakuluna mereka mengatakan, nahnu kami, jami'un ya, golongan, muntasirun dapat menolong atau menang ya. Ataukah orang-orang musyrik Mekah merasa dapat dukungan dan menjadi golongan yang menang. Nah, itu sebuah pertanyaan supaya orang-orang kafir mau berpikir. Kisah-kisah terdahulu telah disampaikan. Kemudian bagaimana dengan keadaan orang kafir Quraisy? Apakah mereka lebih hebat dari orang terdahulu? Ataukah orang kafir Quraisy punya kelebihan sehingga nanti mereka akan mencapai kemenangan? Ini sebuah pertanyaan supaya mereka mau introspeksi diri. Sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Sayuhzamu, akan dihancurkan, dikalahkan, al-jam'u, semua golongan, wa yuwalluna, dan mereka berpaling mundur, ad-dubur, ke belakang. Jadi orang-orang yang menentang kepada Rasul, baik yang terdahulu maupun yang kemudian, semuanya akan dihancurkan. Semuanya akan dihancurkan. Orang-orang kafir Quraisy tidak akan mungkin memiliki kemenangan. Mereka pun akan mundur ke belakang. Mereka pun akan mendapatkan kekalahan. Balis sa'atu mau'iduhum wa sa'atu adha wa amaru. Balis sa'atu, bahkan hari kiamat, mau'iduhum, dijanjikan pada mereka, wasa'atu, dan hari kiamat, adha, lebih dahsyat, lebih buruk, wa amaru, dan lebih pahit. Kalau azab niku dibandingkan siksaan atau kejadian hari kiamat, tidak ada apa-apanya. Hari kiamat lebih dahsyat. Kalau azab hanya mengena kepada sebagian orang saja, tapi kalau hari kiamat akan mengenai dan menimpa semua umat manusia. Jadi ini lebih dahsyat lagi, tidak hanya sekedar azab, tapi datangnya hari kiamat itu lebih mengerikan. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Inna, sesungguhnya, al mujrimina, orang-orang yang berdosa, fi dholalin, dalam kesesatan, wa su'urin ya, dan dalam keadaan
gila. Jadi orang yang banyak dosa, orang yang sesat pada hari kiamat akan mengalami kebingungan, ya. Jadi di dunia ini kalau mereka menentang ajaran Rasul, tidak mau mengamalkan kitab-kitab yang dibawa oleh para Rasul, maka mereka orang yang berdosa ini akan mengalami kebingungan di akhirat, ya. Akan diumpamakan seperti orang yang gila. Yauma yushabuna finnar, yauma yushabuna finnari ala wujuhihim dzuku massasakor. Yauma pada hari kiamat, yushabuna mereka diseret finnari dalam api neraka. Jadi orang yang berdosa, yang menentang ajaran Rasul, mereka digiring ke neraka dengan cara diseret, ya. Ala wujuhihim, atas muka-muka mereka. Jadi diseret menuju ke neraka itu muka-muka mereka akan hancur, ya. Dzuku massasakor, rasakanlah sentuhan api neraka. Setelah diseret dimasukkan neraka, maka seperti ada ledakan yang dahsyat, api neraka yang sangat panas. Ketika ada manusia masuk ke dalamnya, maka neraka itu gemuruh, ya, mengeluarkan suara yang sangat keras. Ini sebagai wujud amarahnya api neraka, karena sudah berulang kali manusia diberi peringatan demi peringatan, akan tetapi umat manusia ini tidak mau mengambil pelajaran. Maka saatnya lah orang-orang yang berdosa dilempar ke dalam neraka dengan suara yang sangat keras. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat terakhir, inna kulla syai'in, sesungguhnya setiap segala sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakannya, biqadarin, dengan ukuran. Dados sedaya ingkang dipun ciptake Gusti Allah itu ada ukuran-ukurannya, ada ketentuan-ketentuannya yang disebut dengan takdir. Kalau manusia hidupnya di daratan, bernafas dengan paru-paru. Kalau ikan hidupnya di air, ya, cara bernafasnya beda dengan kita, ya. Hewan diberikan nafsu yang besar, akalnya sedikit, sehingga hewan itu tidak seperti manusia yang dimuliakan Allah dengan akal dan hati. Jadi semuanya ada ketentuan-ketentuan. Orang-orang kafir karena menentang ajaran Allah, maka dia akan mendapatkan siksaan di neraka jahanam. Ini sudah merupakan ketentuan. Orang-orang mukmin, ya, bersemangat untuk melakukan amal yang soleh, dan Allah akan membalas dengan surga. Ini juga sebuah ketentuan. Lah kula jenengan, takdir memang telah ditetapkan, tapi manusia diberi kesempatan untuk berusaha. Jadi kata kuncinya niki, ampun dipahami, pancen pun takdire terus pripun malih, ampun ngoten. Karena kita diberi kesempatan untuk berusaha. Al-Quran telah diturunkan, Rasul telah diutus, para alim ulama meneruskan ajaran Rasulullah. Kula jenengan kantun milih apakah mau mengikuti ajaran Rasul atau meninggalkannya, ya. Kalau meninggalkan, ancamannya adalah azab yang berat.
Kalau mengikuti ajaran Rasul, maka akan diberikan oleh Allah pahala dan balasan-balasan kebaikan. Terus niki mun wonten ketentuan dan kula panjenengan menggunakan kesempatan untuk berikhtiar, berusaha. Semoga kita tergolong orang-orang yang selamat. Niki kantun sekedhik nggih dipun lajengaken ngenjang mawon dinten akad ingkang badhe dumugi. Masih ada 5 ayat untuk mengakhiri surat Al-Qamar. Setelah itu nanti akan diteruskan surat Ar-Rahman. Niki surat yang legendaris ya, karena diulang di dalam surat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kaping 3 setunggal ambalan nggih. Kadosipun cekap mbok bilangken matur wonten kirang nyuwun pangapunten, monggo sareng-sareng kita akhiri kanthi doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imamaw wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.